saya masih berada pada posisi depan dari Batur Candi Tigawangi. Paling tidak ada 3 panel. Kita sebut saja ini adalah panel pertama, panel kedua, dan di penghujung selatan itu adalah panel ketiga. Panel pertama menggambarkan apa yang di dalam teks Sudamala, di dalam kidung Sudamala itu suatu areal yang disebut dengan Setra Gandamayu. Setra ini bisa berarti tempat upacara, tapi setra itu juga bisa berarti pekuburan, pemakaman. Nah, dalam kisah Sudamala dikatakan bahwa istri Dewa Siwa itu dikutuk oleh suaminya, yaitu Dewi Durga, Dewi Uma atau Dewi Parwati, dikutuk oleh suaminya karena telur ring lagi nih. Jadi berselingkuh atau berserong laku dari suaminya. Nah, oleh karena itu Dewi Parwati atau Dewi Uma dikutuk oleh suaminya, yaitu Dewa Siwa, menjadi raseksi, menjadi raksasa perempuan yang berwujud sebagai Durga, atau disebut juga Bhagawati, atau bisa juga disebut dengan Ranini. Ini gambarannya. Tidak hanya dikutuk menjadi raseksi dari semula berwujud sebagai wanita yang sangat cantik, tetapi juga diturunkan dari keindraan ke dunia. Tempat di mana Durga atau Ranini itu diturunkan di dunia itu adalah di suatu tempat yang disebut dengan Setra Gandamayu. Dalam bahasa Jawa Baru, Setra Gandamayu itu menjadi pesetran Gondomayit, dan itu seringkali dihubungkan dengan kuburan. Nah, inilah Setra Gandamayu ya, yang sebenarnya arealnya bukan berupa kuburan ya. Walaupun nanti ada tempat yang angker di sekitar Setra Gandamayu yang nanti akan kita bisa lihat pada panel berikutnya. Tergambar di sini Setra Gandamayu itu dilengkapi dengan gapura yang berbentuk padu raksa, lengkap dengan pintu stangkup. Ini pintu stangkupnya. Setelah memasuki gapura yang berbentuk padu raksa, terdapat pohon dan sumur. Nah, ini terlihat, ini pohon, ini sumur, ini jobong sumurnya. Nah, tergambar di sini ada teknik penimbaan pada masa lampau yang oleh orang Jawa disebut dengan senggotan, sumur senggotan. Nah, ini adalah tekniknya, teknik ungkit gitu ya. Jadi bisa ditarik, ini bergerak ke bawah, ini ada bandulnya. Nanti kalau ditarik ditarik ke bawah, kalau dilepas ini bisa naik dan sambil membawa. Ini gayungnya. Nah, jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa konon posisi sumur itu tidak di belakang rumah. Posisi sumur itu di depan rumah. Ini rumahnya, ini di depan rumah. Ini ada sumur senggotan. Nah, selain sumur senggotan itu ada altar. Nah, ini jelas di sini ada bangunan berpanggung ya, kemudian ada arca. Nah, ini altar pemujaan lengkap dengan arca yang ditempatkan di dalam biliknya ya, di dalam biliknya. Nah, tergambar di sini seorang perempuan dengan rambut yang semacam disanggul tinggi, semacam sorban ya. Nah, perempuan yang memiliki mahkota semacam ini, mahkotanya diistilahi dengan jada mahkota, itu adalah indikator seorang janda ya. Siapa janda yang digambarkan pada panel pertama? Janda ini adalah Dewi Kunti, ibu dari 5 Pandawa ya. Terlihat Dewi Kunti duduk sambil beranjali mengaturkan sembah yang ditujukan ke arah sini ya. Jadi bukan ke altar ini, tapi ditujukan ke arah sini, karena tokoh yang dipuja, yang disembah itu posisinya masih berada di dalam rumah. Inilah rumah tinggal dari Durga atau Bhagawati atau Ranini. Nah, bangunannya lantainya ditinggikan, jadi ada tangga, ini ada pipi tangga ya. Nah, ini kemudian
pintu masuknya, ambang pintunya ya dilengkapi dengan pintu setangkup. Dan yang menarik perhatian kita, pada ambang pintu dipahatkan pahatan yang disebut dengan kala merega. Kala ini kepala kalanya, ini merga. Merga itu rusa ya. Jadi kepala kala yang dipadu dengan rusa. Nah, pahatan kala merga ini di Jawa mulai hadir pada masa Majapahit, berlangsung terus nanti sampai masa perkembangan Islam, terus berlangsung lagi di Bali gitu ya, terutama pada pura-pura Mauspahit. Nah, ini adalah rumah tinggal dari Ranini ya. Ranini ini atapnya nampaknya beratap sirap dan dilengkapi dengan dinding keliling. Jadi intinya relief ini mengkisahkan bahwa Dewi Kunti, ibu dari sekalian para Pandawa itu sedang bersedih hati karena dalam satu pertempuran melawan pihak Kurawa, pihak Pandawa mengalami kekalahan. Mengapa mengalami kekalahan? Karena pihak Kurawa dibantu oleh dua orang yang sangat sakti, ya, sangat tangguh, yaitu raksasa Kalantaka dan Kalanjaya. Raksasa Kalantaka dan Kalanjaya itu sebenarnya adalah Widyadara. Dia adalah Hapsara ya. Hapsara yang juga dikutuk oleh Dewa Siwa, diturunkan dari keindahan ke dunia, tapi berada di pihak Kurawa. Oleh karena itu Kurawa mendapatkan tambahan kekuatan. Nah, oleh karena itu Dewi Parwati memohon, Dewi Kunti memohon kepada Dewi Parwati yang berwujud dalam bentuk kutukan menjadi Durga atau Bhagawati atau Ranini itu agar berkenan membantu pihak Pandawa dalam menghadapi Kurawa. Nah, apakah Ranini atau Durga bersedia membantu pihak Pandawa? Ini tergambar pada panel yang kedua. Nah, ini rada cepat ya.